Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadits rabbas shaimina laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini tidak seperti Ramadan tahun yang sebelumnya. Allah menguji kita dengan ujian yang sangat besar, di mana Allah batasi semua aktivitas kita, ibadah kita dibatasi, salat kita dibatasi, puasa kita dibatasi. Walaupun kita berpikir itu baik, tapi ini adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan naikkan kelas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan sebentar lagi akan say goodbye kepada kita. Dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap ditinggalkan Ramadan? Apakah puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Butuh berapa Ramadan lagi sehingga kita yakin, sehingga kita mau untuk betul-betul serius beribadah di bulan suci Ramadan? Butuh berapa Ramadan lagi sehingga kita mau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba sekarang kita hitung-hitung usia kita. Ada yang usianya 20 tahun, ada yang usianya 25 tahun, ada yang usianya 30 tahun. Pertanyaannya, apakah usianya 30 tahun, sepanjang usianya 30 tahun itu, 30 Ramadan yang sudah dia habiskan, pertanyaannya apakah Ramadannya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa yang dia lakukan selama 30 tahun itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah tidak ada satupun di antara tahun-tahun yang dia sudah habiskan, di antara Ramadan yang dia sudah lalui, tidak satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan di dalam salah satu riwayat. Ada salah seorang, disebutkan di dalam salah satu riwayat, ada salah seorang yang di hari kiamat nanti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyiksanya, untuk mencambuknya. Ketika dia dicambuk sekali, cambukan pertama, cambukan kedua, cambukan ketiga, dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga
dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mencium jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memohon kepada Rasulullah, "Syafi'ni ya Rasulullah. Syafi'ni ya Rasulullah. Berikanlah syafaat kepadaku ya Rasulullah. Berikanlah pertolonganmu ya Rasulullah. Berikanlah syafaat untukku ya Rasulullah. Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi bebanku ya Rasulullah." Kemudian ketika melihat permohonannya, Rasulullah pun iba kepadanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan kesungguhan dia memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tega melihat umatnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mulai menengadahkan tangannya ke atas seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba malaikat yang menyiksa orang tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya yang membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia telah memusuhi Ramadan. Karena dia telah memusuhi bulan suci Ramadan. Dia benci dengan datangnya bulan suci Ramadan. Innahu khasmuhu Ramadan. Sesungguhnya dia memusuhi bulan suci Ramadan." Kemudian setelah mendengar pernyataan dari malaikat yang menyiksanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan telapak tangannya seraya berkata, "Inni bari'un mimma khasmahu Ramadan." Sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka yang memusuhi Ramadan. Saya berlepas diri dari mereka yang benci terhadap bulan suci Ramadan. Sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka yang tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat dia dimusuhi oleh Ramadan? Apa yang membuat dia dibenci? Apa yang membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia telah dimusuhi Ramadan dan dia benci kepada bulan suci Ramadan. Sebabnya karena dia ketika datang bulan suci Ramadan, dia senantiasa menghabiskan hari-hari di bulan suci Ramadan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Dia tidak mau melaksanakan ketaatan. Dia tidak mau menikmati Ramadan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga pantaslah dia dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Apakah kita juga menginginkan menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan? Apatah lagi sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah yakin puasa yang kita lakukan ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah yakin bahwasanya tahun yang akan datang kita akan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Tidak ada yang mampu menjamin itu semua. Tidak ada yang mampu menjamin dia akan hidup sampai tahun yang akan datang. Sehingga nanti di tahun yang akan datang dia kembali akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita maksimalkan diri kita. Sebelum Ramadan meninggalkan kita, mari kita maksimalkan untuk kembali meningkatkan volume amal soleh kita. Meningkatkan volume ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di hari-hari biasanya kita hanya menghabiskan 1 juz saja daripada lembaran-lembaran Al-Quran, mari di bulan suci Ramadan ini kita habiskan. Kalau sekiranya kita tidak bisa khatam 2 kali, paling tidak kita khatam sekali. Kalau sekiranya kita tidak bisa khatam sekali,
paling tidak kita berusaha untuk terus menghabiskan lembaran demi lembaran daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Sehingga insya Allah kalau sudah seperti ini, kita maksimalkan waktu-waktu kita, terutama di akhir Ramadan, terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan ini ada malam yang sangat membahagiakan, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di malam Lailatul Qadar, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar, maka puasa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya seperti orang yang berpuasa 1000 bulan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang dimusuhi oleh Ramadan, sehingga kelak kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, yang berbahagia, karena selepas daripada Ramadan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, sebagai salah satu tujuan daripada puasa yang kita lakukan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang mampu untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadapi ujian puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.